Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar, memastikan banding sudah didaftarkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Harley bilang saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan. Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey Muiz juga didenda 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Prabowo meminta jaksa segera mengajukan banding atas vonis ringan koruptor. Prabowo menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Di acara Musrenbang Bappenas Senin siang, Prabowo bilang rakyat mengerti adanya ketidakadilan terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan triliun, meski tidak menyebut kasus korupsi yang dimaksud. Namun pernyataan Presiden jadi sorotan di tengah vonis ringan Harvey Muiz. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sorotan terus mengarah terhadap vonis ringan kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Belum selesai kekesalan publik terhadap vonis ringan Harvey Muiz, publik kembali dihadapkan dengan vonis ringan terhadap terdakwa lainnya, yaitu Helena Lim. Terdakwa Helena Lim yang terbukti membantu Harvey melakukan korupsi divonis 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan dikenakan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Atas vonis ringan ini, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum juga mengajukan banding pada 4 terdakwa lain di kasus korupsi timah. Sikap menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Vonis ringan ini pun mendapat banyak sorotan dari warganet. Mereka menyampaikan kritik lewat meme yang diunggah ke media sosial. Sebagian meyakini bahwa hukuman Harvey dan rekan-rekannya masih akan mendapat pemotongan lagi. Hitungan jaksa, kasus korupsi timah ini mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setiabudi menanggapi kepesertaan BPJS Kesehatan terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dan sang istri Sandra Dewi. Teguh telah meminta klarifikasi terkait hak kepesertaan dan penerima BPJS. Pemprov Jakarta langsung memanggil sejumlah stakeholder terkait atas kepesertaan terpidana kasus timah Harvey Muiz dan sang istri Sandra Dewi dalam BPJS Kesehatan. Pemprov Jakarta akan mengevaluasi terkait kebijakan hak dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan Pemprov Jakarta akan berupaya merevisi regulasi peraturan gubernur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta. Pihak-pihak terkait dihadiri oleh juga Pak Sekda untuk melakukan pembenahan. Perlu juga terkait revisi regulasi, yakni khususnya peraturan gubernur nomor 46 tahun 2018 yang harus kita lakukan revisi sehingga nanti kita ada kriteria jelas penerima UHC atau JKN itu sendiri.